Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan merenungkan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus? Seringkali kita mengucapkannya sebagai rutinitas, tapi Yesus tidak memberikan doa itu sebagai mantra kosong. Doa ini adalah pelajaran mendalam tentang hubungan kita dengan Allah, tentang kerajaan-Nya, dan tentang kehidupan yang dipenuhi pengampunan, perlindungan, serta ketergantungan kepada-Nya. Hari ini kita akan merenungkan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh merenungkan doa Bapa kami. Pertama, kita diingatkan siapa Allah itu. Doa itu dimulai dengan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ketika kita merenungkan bagian ini, kita disadarkan bahwa Allah bukan hanya Tuhan yang jauh di surga, tapi juga Bapa yang dekat, yang peduli, yang mendengar kata kami, menunjukkan kita tidak sendirian. Kita bagian dari keluarga Allah. Kita mulai menghormati dan menguduskan namanya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup kita. Kita menggeser fokus dari ego kita kepada kemuliaannya. Kita diajak meninggikan namanya lebih dari nama kita sendiri. Kedua, hati kita diluruskan kepada kerajaan-Nya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Saat merenungkan kalimat ini, hati kita mulai bertanya, apakah saya hidup untuk membangun kerajaan saya sendiri, atau kerajaan Allah? Apakah saya mencari kehendak Tuhan atau kehendak saya? Merenungkan bagian ini membuat kita rindu agar keadilan, kebenaran, dan kasih Allah hadir dalam hidup kita, keluarga kita, dan dunia ini. Kita tidak hanya berdoa untuk keadaan berubah, tapi kita juga bersedia menjadi alatnya untuk mewujudkan kehendak-Nya di bumi. Ketiga, kita menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini mengajarkan bahwa kita hidup hari demi hari bergantung pada penyediaan Tuhan. Bukan hanya soal roti jasmani, tapi juga roti rohani. Firman Tuhan, kekuatan, penghiburan, hikmat, semua itu kita perlukan setiap hari. Merenungkan bagian ini membuat kita rendah hati. Tidak sombong dengan pencapaian. Karena kita sadar bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Keempat,
kita dibentuk menjadi pribadi yang mengampuni. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa ini penuh kuasa. Kita diingatkan bahwa pengampunan bukan hanya sesuatu yang kita terima, tapi juga sesuatu yang harus kita bagikan. Kita tidak bisa memohon belas kasihan Tuhan jika hati kita tertutup terhadap orang lain. Saat kita merenungkan bagian ini, Roh Kudus akan menginsafkan kita. Kita mungkin akan diingatkan akan nama-nama yang harus kita lepaskan dari dendam. Kita mulai menyadari pengampunan itu bukan beban, tapi pembebasan. Kelima, kita dijaga dari pencobaan dan kejahatan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa ini menyadarkan kita bahwa hidup ini adalah peperangan rohani. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk melawan pencobaan. Tapi ketika kita merenungkannya, kita berseru, Tuhan, jagalah aku. Jangan biarkan aku jatuh. Dan yang luar biasa, Tuhan tidak hanya mendengarkan, tapi Dia berperang bagi kita, memberi kekuatan, dan menyediakan jalan keluar dari pencobaan. Doa yang mengubah hidup. Saudara-saudari, ketika kita sungguh-sungguh merenungkan doa Bapa kami, hidup kita tidak akan sama lagi. Hati kita dilembutkan, sikap kita dibentuk, dan iman kita dikuatkan. Yesus tidak hanya mengajarkan doa ini untuk dihafal, tapi untuk dihayati, dijalani, dan dihidupi. Setiap kalimatnya adalah pintu masuk menuju kedalaman hubungan dengan Allah. Jadi hari ini, mari kita tidak hanya berdoa, tapi merenungkan setiap kata dengan iman dan kerinduan. Dan lihatlah, bagaimana Roh Kudus akan bekerja secara nyata di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk doa agung yang Engkau ajarkan kepada kami melalui Tuhan Yesus. Ajari kami untuk tidak hanya mengucapkannya, tapi merenungkannya setiap hari. Biarlah setiap bagian dari doa ini mengubah hati kami, membentuk karakter kami, dan memperkuat iman kami. Kami mau hidup sesuai kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.